Hai sahabat Bawaslu, hari ini kita akan mengupas kembali bagaimana indeks kerawanan pemilu yang terjadi di Kabupaten Kendal. Nah, kita akan membahas bersama di Kendal yang mendapatkan posisi peringkat 2 pada rilis IKP beberapa waktu lalu. Bagaimana penuturan dari jajaran Bawaslu Kendal terkait indeks kerawanan pemilu yang terjadi di kabupaten ini? Ikuti dan simak terus dalam Ngobrol Bareng Bawaslu edisi spesial mengupas indeks kerawanan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Manggala di Ngobrol Bareng Bawaslu edisi mengupas indeks kerawanan pemilu di Pilkada 2020. Nah, setelah saya beberapa waktu lalu berkunjung ke Pemalang dan juga Kabupaten Sukoharjo untuk mengupas lebih lanjut tentang kasus atau item-item kerawanan pemilu yang terjadi di sana, saat ini saya berada di Kabupaten Kendal, salah satu kabupaten di pesisir utara Jawa, berdekatan dengan kota Semarang. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait IKP yang ada di Kabupaten Kendal, kita langsung berbincang dengan narasumber yang telah hadir pada saat ini. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Mas Yusuf. Apa kabar? Boleh dibuka dulu maskernya supaya lebih jelas. Sehat, hari ini sehat ya? Dan riang gembira. Riang gembira. Sudah siap ya nanti bercerita tentang IKP yang ada di Kabupaten Kendal? Siap. Karena ini ranking 2, Pak. Iya. Cukup tinggi juga skornya ya. Dan sebelumnya satu terus sebelumnya. Sebelumnya satu terus ya. Kita akan lebih detail ceritakan nanti. Tapi sebelum sahabat Bawaslu kita berbincang terkait tentang IKP gitu. Item-item apa saja atau dimensi apa saja yang memiliki nilai yang tertinggi. Saya mau tanya dulu Pak, mumpung saya di Kabupaten Kendal nih. Saya belum sempat tadi jalan-jalan. Apa sih, diceritakan dulu keunikan yang ada di Kendal selain mungkin pantai? Ini jelas ya karena memang di ujung utara begitu Jawa. Nah, apa nih keunikan yang lain? Oke, secara geografis Kabupaten Kendal itu komplit. Jadi selain pantai tadi yang disebut oleh Mas Yusuf, di Kendal juga ada daerah pegunungan, daerah dataran dingin, kemudian ada juga di pesawahan, kemudian di pantai. Jadi secara geografis itu kita punya semuanya. Ada pegunungan, kemudian sawah dan pantai. Kemudian secara letak wilayah, sekarang ini Kendal sedang dikembangkan sebagai kawasan industri karena dekat dengan kota Semarang. Kemudian untuk masyarakatnya rata-rata petani, kemudian di antara makanan khasnya ya kerupuk rambak. Kerupuk rambak. Kerupuk rambak. Itu yang dari kulit kerbau itu. Saya bisa dapatkan di mana itu? Di daerah Kendal? Oh, untuk kerupuk rambak pusatnya di Pegandon, di Kecamatan Pegandon. Itu banyak. Kerupuk rambak, makanan khas yang di sini wajib dicoba sepertinya. Sahabat boleh Bawaslu. Nanti kalau pulang bawa itu boleh. Setelah kita serius ngomongin IKP ya, tapi selain mungkin ada keunikan makanan, tadi juga disebutkan letak geografisnya juga cukup strategis begitu ya. Ada pantai, ada dataran rendah juga, ada dataran tinggi. Kalau nggak salah ada kebun teh di sana ya? Ada kebun teh di Medini, ada di Limbangan juga. Oke, jadi menarik sekali sahabat Bawaslu. Kalau sahabat Bawaslu ingin berkunjung ke Kendal, sangat banyak sekali potensi-potensi wisata yang ada di sini. Tapi saya tidak akan promosi wisata, begitu. Ini sekedar intermezzo saja sebelum kita masuk ke hal yang serius, begitu ya Pak Arief ya. Saya ingin tanyakan ini, kemarin beberapa waktu lalu memang Bawaslu Republik Indonesia sempat merilis begitu ya indeks kerawanan pemilu gitu terbaru untuk tahapan kampanye. Saya melihat data yang ada memang secara keseluruhan Kendal ini pernah ada di peringkat nomor 1 gitu di rentang mungkin Februari Maret, kemudian ada pernah di peringkat 1 lagi, kemudian 2 ya. Satu lagi, kemudian sekarang 2. Dan memang ini menjadi peringkat cukup tinggi juga, peringkat kedua begitu di Jawa Tengah. Bagaimana nih tanggapannya dari Bawaslu Kendal sendiri melihat ranking yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI? Oke, memang IKP atau indeks kerawanan pemilu untuk Pilkada Kendal 2020 ini fluktuatif. Yang pertama di Februari itu Kendal menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Terus kemudian di bulan Juni itu juga Kendal menduduki peringkat pertama lagi indeks kerawanannya. Terus kemudian yang terakhir di update IKP di bulan September, ini rilis yang terbaru, itu Kendal menduduki peringkat 2. Jadi memang ada faktor di mana IKP ini naik turun itu kenapa?
Di antara faktornya adalah karena posisi COVID-nya. Jadi COVID di Kendal itu sekarang peringkat 5 Jawa Tengah. Makanya itu yang kemudian juga ikut mendorong naik turunnya peringkat IKP yang ada di Kabupaten Kendal. Sekarang peringkat 2 karena di kabupaten kota yang lain ada COVID yang peringkatnya lebih tinggi dari Kendal. Nah, sehingga kalau sekarang ini rankingnya 2 di IKP-nya, itu karena faktor di kabupaten kota yang lain kerawanan COVID-nya itu jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Kendal. Seperti Semarang, kemudian Kudus, kemudian lagi ada di Demak, kemudian Jepara, terus kemudian yang kelima itu ada di Kabupaten Kendal. Itu yang menjadikan naik turun angkanya. Besar gitu ya, angka fluktuatif gitu ya. Kemudian Pak Arief, ini tapi dari Bawaslu Kendal sendiri setuju tidak dengan keluaran atau peringkat yang baru saja dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia? Ya, kami setuju karena ini kan sudah diperingkat secara nasional ya. Jadi memang data IKP itu dihimpun dari kabupaten kota se-Indonesia, kemudian dikumpulkan di Jakarta, di Bawaslu RI, kemudian diperingkat secara nasional, sekaligus diperingkat di Jawa Tengah. Kendal menduduki peringkat 2. Ini kalau sudah begini berarti risetnya ini berjalan. Basisnya riset, memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang memang melalui jejak pendapat yang sudah dilakukan juga. Nah, ini kan kalau kita melihat IKP ini kan didapatkan karena memang mengeluarkan sebuah seperti kuesioner begitu ya, yang disebar ke beberapa lembaga. Ada KPU, ada juga kepolisian dan juga media. Ada kendala nggak pada waktu itu menyebarkan pertanyaan atau kuesioner itu kepada lembaga-lembaga tersebut? Oke, untuk pengisian IKP sebagai basis riset kami di kabupaten, itu kami ke kepolisian, ke Polres, lancar, kemudian ke KPU juga data-datanya kami jumpai, kami dapatkan dengan mudah. Kemudian di rekan-rekan pers juga kami dapatkan dengan mudah semua data itu, karena kita bermitra baik dengan semua stakeholder yang ada di Kendal. Jadi kendala yang berarti hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi mereka memberikan kesediaan juga untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah diberikan Bawaslu Kendal begitu ya? Iya. Pak Arief, ini menarik sekali karena memang saya melihat data yang ada begitu peringkat kedua dengan nilai 57,93 ya, setelah Kabupaten Pemalang. Dan kita petakan lagi untuk dimensi, ada 4 dimensi begitu ya di dalam IKP. Namun ini yang masuk 3 besar begitu, ada dimensi konteks sosial politik dengan nilai 60,46. Penyelenggaraan bebas adil nilainya 58,12. Kemudian dimensi partisipasi ini ranking 2 kalau nggak salah ya. Partisipasi ranking 2. Ranking 2 dengan nilai 81,95 ya. Nah, apa ini peristiwa-peristiwa yang mendasari mungkin begitu ya, yang bisa menyebabkan ini menjadi tinggi begitu, peringkat pertama dan peringkat kedua di masing-masing item itu, apa subdimensi yang ada di dalamnya, mungkin boleh dijelaskan satu persatu. Ini panjang penjelasannya Mas. Ya, bagaimana itu bisa dijelaskan satu, apa saja peristiwa-peristiwa yang mendasari, mungkin ya flashback mungkin karena kan IKP ini kan 5 tahun ke belakang juga ya, jadi bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu juga yang saat ini menyaksikan begitu, pengen tahu kenapa kok bisa Kendal dinyatakan tinggi begitu di dimensi konteks sosial politik, bebas adil atau partisipasi, apa peristiwa yang mendasari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Oh iya, jadi IKP ini kami isi tidak hanya 5 tahun ke belakang, tapi 10 tahun ke belakang. Data-data itu juga kami jumpai. Yang pertama, Kendal menduduki peringkat 1 itu di dimensi sosial dan politik, itu peringkat 1 se-Jawa Tengah. Nah, dalam dimensi sosial politik itu pada pemilu atau pilkada di masa lalu, diantaranya ada kerawanan yaitu mobilisasi ASN. Jadi ASN itu dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu, dukung-mendukung untuk calon-calon tertentu. Kerawanan ini terjadi khususnya manakala pemilu atau pilkada, di situ ada incumbent. Jadi memang adanya incumbent itu potensi rawan mobilisasi ASN. Nah, itu dalam dimensi sosial politik. Jadi kerawanannya tinggi. Terus kemudian pada dimensi pemilu yang bebas dan adil, Kabupaten Kendal juga menduduki peringkat 1 Jawa Tengah pada saat ini. Nah, itu diantara alasannya adalah terkait hak pilih. Hak pilih masyarakat itu ada yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi kemudian di TMS-kan atau tidak memenuhi syarat. Ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat, malah dijadikan memenuhi syarat. Nah, ini
tentang hak pilih ini masih menjadi persoalan. Maka kemudian itu salah satu yang menyumbang indeks kerawanan khusus konteks pemilu yang bebas dan adil itu tinggi sekali. Terus kemudian yang masih tinggi lagi itu dalam konteks partisipasi. Partisipasi untuk Kabupaten Kendal peringkatnya peringkat 2, di Jateng peringkat 2. Nah, dalam konteks partisipasi itu pada pemilu pilkada di masa lalu itu pernah sangat rendah sekali. Oke, partisipasi masyarakat yang ada di sini begitu. Iya, partisipasi masyarakat yang ada di sini itu pernah sangat rendah. Yaitu di angka 56%. Juga ada angka 58%. Itu partisipasinya rendah. Sehingga kalau itu kemudian kami kumpulkan sebagai data untuk pengisian IKP, itu yang menyumbang kerawanannya tinggi dalam konteks partisipasi. Nah, itulah di antara alasan-alasan kenapa IKP Kendal pada saat ini juga peringkatnya tinggi di peringkat 2 sejateng itu. Oke, jadi memang ada kasus-kasus peristiwa lalu yang bisa menjadi dasar gitu, bukti itu dinyatakan tinggi. Menarik terkait tentang partisipasi tadi, Bapak. Dinyatakan bahwa pernah sempat rendah begitu partisipasi masyarakat di sini. Apa yang menyebabkan hal itu akhirnya rendah begitu? Apakah kurangnya sosialisasi begitu dari penyelenggara terkait tentang pemilihan begitu yang ada di Kendal? Gini Mas, tentu suatu kejadian atau peristiwa itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya banyak alasan yang melingkupi di dalamnya. Partisipasi rendah bisa jadi karena memang sosialisasinya yang kurang. Sosialisasi tentang pilkada itu sendiri maupun sosialisasi terkait dengan calon. Terus kemudian bisa juga disumbang karena alasan ketidakpercayaan publik. Ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. Mungkin pilkada yang bersih, jujur yang diharapkan oleh masyarakat itu bagi masyarakat kurang, sehingga itu menjadikan alasan partisipasinya menjadi rendah. Atau kemudian juga karena alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpinnya sendiri. Jadi calon-calon pemimpin yang sedang berkampanye atau sosialisasi diri kemana-mana itu mungkin tidak meyakinkan masyarakat, sehingga tidak perlu merasa tidak perlu untuk hadir. Atau juga karena faktor alasan siapapun yang memimpin itu ya mungkin sama saja. Siapapun yang memimpin ya sama saja. Akhirnya ya mending tidak usah memilih saja misalnya. Mungkin opsi-opsi itu atau beberapa alasan itu yang menjadikan alasan kenapa partisipasi warga itu menjadi rendah. Nah, jadi sangat kompleks sekali ini Mas Yusuf. Jadi perlu ada dibongkar tersendiri bagaimana cara meningkatkan partisipasi dari berbagai sisi tadi itu. Jadi tidak hanya dari sisi penyelenggara, tapi calonnya juga apakah ada di hati masyarakat Kendal ya, itu juga betul. yang penyumbang terbesar juga bisa jadi Pak Arif. Tapi saya rasa kalau dari penyelenggara sendiri khususnya Bawaslu sosialisasi sudah dimasifkan begitu ya. Masif. Saya lihat begitu di sosial media kayaknya program-program dari Kendal pun juga cukup unik gitu, ada Bawaslu berbicara, betul tidak? Ya. Itu rutin setiap hari atau seminggu sekali atau bagaimana itu? Seminggu sekali. Seminggu Sekali ada. Oke, dan saya rasa itu salah satu sosialisasi yang harus dikontinyukan begitu ya untuk masyarakat juga tahu tentang situasi politik yang ada di Kendal. Pak Arif, menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan kasus-kasus yang terjadi begitu ya di masing-masing dimensi. Tapi saya ingin juga menilik apakah kalau kita lihat dari konteks sosial dan politik begitu ada di situ dimensi subdimensi kerawanan gitu ya, keamanan juga. Apakah sebelumnya di peristiwa-peristiwa lalu ada kekerasan atau intimidasi juga yang pernah dialami, pemberitaan-pemberitaan tentang intimidasi yang ada di sini? Kalau dari segi pemberitaan secara langsung, intimidasi terhadap penyelenggara itu tidak ada dari pemberitaan. Tapi tentu situasi itu tidak serta-merta hanya ada di pemberitaan. Mungkin ada situasi yang tidak terberitakan. Situasi tidak terberitakan di mana ada lingkup masyarakat yang misalnya tidak nyaman atas pergerakan-pergerakan dari tim sukses. Nah, hal-hal itu yang menjadikan penyumbang kerawanan juga, tapi kadang-kadang itu tidak terberitakan. Nah, itu tidak bisa kita jumpai dalam segi berita. Nah, makanya dari itu tidak bisa dijelaskan dalam konteks bukti secara otentiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu adalah ada. Pernah terjadi begitu? Ya, pernah terjadi atau ada, hal itu tidak menutup kemungkinan walaupun dalam bukti otentik laporan ataupun beritanya tidak ada.
Menarik, Pak Arief. Kalau tadi sudah disinggung terkait tentang mobilisasi ASN, ini berkaitan dengan tentang netralitas ASN juga. Lantas pada waktu itu, begitu ya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kendal sendiri seperti apa untuk mengupayakan pengawasan yang maksimal terkait tentang mobilisasi ASN yang bersinggungan juga dengan netralitas ASN ini? Oke. Karena di masa lalu itu memang ada sejarah mobilisasi ASN ya di dalam pilkada, maka di Pilkada era 2020 ini, Bawaslu Kendal melakukan berbagai langkah agar ASN ini tidak termobilisasi. Yang pertama, pada minggu-minggu kemarin kami sudah menyelenggarakan acara bersama ASN, TNI Polri juga. Di situ ada deklarasi netralitas TNI Polri ASN harga mati. Jadi netralitasnya itu harga mati. Itu salah satu langkah yang kami lakukan agar ASN ini netral di sini. Terus kemudian selain itu juga kami menyampaikan saran untuk pencegahan, surat pencegahan kepada jajaran ASN untuk disebarluaskan bahwa ASN di dalam pilkada ini harus netral, karena netralitasnya tidak hanya diatur oleh undang-undang pilkada saja, tetapi di internal di undang-undang ASN pun itu diatur. Itu langkah-langkah preventif untuk kami menjaga supaya ASN netral. Tidak hanya itu, Mas Yusuf, di dalam setiap gelaran kampanye ya, pengawas kami dari jajaran kabupaten maupun sampai ke tingkat desa itu langsung mapping lokasi. Kalau ada jadwal kampanye, mapping lokasi, bertemu dengan panitianya, tuan rumahnya atau penyelenggaranya. Kemudian kami sampaikan saran pencegahan agar di dalam acara ini tidak mengundang ASN. Kalau kemudian ada ASN yang sudah terundang, tolong diminta untuk tidak datang. Nah, ataupun kalau kemudian ada ASN yang datang di dalam acara kampanye, maka kami cegah untuk menghindarinya. Karena di peraturan bersama itu, ASN menghadiri kampanye itu kan tidak boleh itu, pelanggaran itu. Nah, itu langkah-langkah preventif kita menjaga supaya ASN di Kabupaten Kendal ini tidak masuk pada zona tidak netral. Nah, itu langkah-langkahnya, Mas. Oke, sudah dilakukan upaya sedini mungkin ya, upaya preventif begitu ya, dengan menggelar rakor kepada ASN yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian hasil pengawasannya sendiri seperti apa, Pak, untuk terkait netralitas ASN? Upaya pencegahan sudah dilakukan begitu. Hasilnya seperti apa? Nah, untuk masa kampanye ini belum ada laporan ataupun temuan ASN yang ikut di dalam acara kampanye. Sebagai sebuah pelanggaran itu sampai sekarang belum ada, dan semoga sampai pilkada ini berakhir tidak pernah ada. Nah, itu artinya adalah pencegahan kita optimal. Pencegahan kita optimal dan itu keberhasilan dari langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi memang sampai detik ini pada masa kampanye belum ditemui begitu ya. Di masa kampanye ini berarti tidak ada, kita tetap harus waspada begitu ya, Pak ya. Pak Arief, menarik sekali perbincangan pagi hari ini. Nah, ini terkait tentang dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas adil. Di situ kan ada subdimensinya juga hak pilih begitu. Apakah pernah terjadi PSU juga di Kendal? Mungkin cerita lampau begitu di pemilu 2019 yang akhirnya juga menyumbang nilai cukup tinggi begitu. Iya, untuk PSU atau pemungutan suara ulang ya, itu pernah terjadi kemarin di pemilu 2019, Mas. Di pemilu 2019 di Kecamatan Kota Kendal. Di Kecamatan Kota Kendal di Desa Balok, di Kelurahan Balok. Di Kelurahan Balok di TPS 8. Nah, itu ada satu PSU. Itu satu-satunya PSU di Kabupaten Kendal. Nah, itu ceritanya begini, Mas. Jadi ada warga dari luar Kabupaten Kendal itu berdomisili lama di Kabupaten Kendal, tetapi KTP-nya masih luar Kabupaten Kendal. Nah, pada saat itu mendatangi TPS hanya berbekal EKTP saja. Jadi tidak ada surat keterangan pindah untuk mencoblos ya. Jadi hanya berbekal EKTP saja, kemudian diberi hak suara lebih dari yang seharusnya dia punya hak. Nah, itu pengawas kami menjumpai itu di daftar hadir. Ini bukan warga sini, tidak ada keterangan untuk pindah mencoblos, tapi kok mencoblos di sini. Akhirnya jadi temuan itu. Jadi temuan kami, lantas kami plenokan, lalu rekomendasi ke KPU, terjadilah PSU. PSU di tahun 2019, pemilu kemarin. Nah, ini PSU ini terjadi karena terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran proses atau prosedur pencoblosan itu. Nah, berarti ini di sisi penyelenggaranya sendiri itu melakukan pelanggaran sehingga terjadilah PSU.
Kemudian lantas situasinya seperti apa waktu itu dan pengawasannya seperti apa dari Bawaslu? Untuk pengawasan PSU dari Bawaslu Provinsi turun itu. Dari itu sempat turun ya? Turun, Bawaslu Provinsi turun. Okay. Karena ini PSU itu kan termasuk kejadian luar biasa. Walaupun tidak hanya Kendal saja sih, di beberapa kabupaten kota juga PSU. Nah, Bawaslu Provinsi turun langsung supervisi untuk melihat perkembangan persiapan PSU ini. Apakah masyarakat setempat juga masih mendapatkan undangan yang ini ya untuk mencoblos di PSU itu, kemudian bagaimana melihat situasi lokalnya seperti apa, sampai bagaimana persiapan penyelenggara untuk tetap agar pemilih itu jumlahnya banyak walaupun diulang pemilihannya. Nah, itu dari penyelenggara ternyata menyiapkan kayak seni. Seni khas Kendal. Nah, seni khas Kendal ini. Dokumentasinya ini salah satu prosesi PSU yang bisa dikatakan cukup unik ya. Kalau nggak salah memang ada kayak topeng-topeng gitu ya. Kalau tidak salah, saya kurang begitu. Tapi saya pernah melihat gitu ada salah satu PSU di Jawa Tengah, mungkin di Kendal yang memang ada atraksi seninya di situ. Itu bukan topeng, Mas. Apa itu? Itu namanya barongan. Oh, barongan. Saya yang salah berarti ya. Aduh, barongan. Itu bahasa khas Kendalnya barongan. Mungkin di tempat lain disebut singo barong. Singo barong. Nah, itu kesenian khas Kendal lagi, itu barongan. Yang belum disampaikan di depan, ternyata masih ada kesenian khas lagi nih di Kendal ya, barongan ya Pak ya? Iya. Oke. Makanya di PSU itu penyelenggara di KPPS menyediakan barongan, kemudian juga topeng-topengnya itu. Topeng-topengnya itu ya kayak setanan dan lain-lain itu. Itu untuk menarik perhatian masyarakat agar mau ke tempat pencoblosan. Itu strategi yang dilakukan. Iya. Oke, dan akhirnya masyarakat pun apakah sama antusiasmenya dari pelaksanaan memang yang sesungguhnya, kemudian dilaksanakan PSU ada penurunan atau tidak, ataukah sama antusiasmenya masyarakat? Antusiasnya tetap tinggi, walaupun memang ada ini ya selisih ya. Ada selisih, tapi antusiasnya tetap tinggi ke TPS. Oke, Pak Arief. Kalau kita bahas tadi di depan begitu ya, Kendal ini unik begitu. Ada di pesisir, ada kondisi geografis yang dekat laut begitu, ada juga di pegunungan begitu, yang pasti ini menyumbang peranan terbesar juga dari kondisi geografis, yaitu terkait subdimensi infrastruktur dalam dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas adil. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kendala begitu ketika melihat kondisi geografis yang sangat fluktuatif begitu ya? Ada gunung, ada pantai, adakah daerah-daerah yang mungkin sampai detik ini masih sulit dijangkau begitu Pak, yang akhirnya menyusahkan masyarakat untuk mewakilkan hak pilihnya begitu? Jadi kalau infrastruktur itu bisa dipilah menjadi dua. Yang pertama infrastruktur yang berarti adalah teknologi informasi, seperti jaringan internet. Untuk sekarang ini kan kita butuhkan di mana-mana, atau jaringan telepon seluler. Nah, itu walaupun punya gunung kemudian punya pantai, Kendal untuk jaringan internetnya bisa dibilang kategorinya lancar. Walaupun beberapa tempat ada kendala, tetapi kemudian kalau bergeser ke tempat yang lain sedikit, nanti bisa menemukan jaringan itu terkait infrastruktur jaringan internet. Terus kemudian terkait dengan infrastruktur geografis, memang ada daerah-daerah yang harus dijangkau dengan cara khusus. Misalnya di Kecamatan Rawasari itu ada salah satu bagian desa yang menjangkaunya itu harus pakai kapal dulu, maksudnya perahu, karena harus menyeberangi sungai. Sungainya cukup lebar di sana, Mas. Nah, kalau tidak pakai perahu, maka untuk kesananya lewat jalur darat itu harus ke Kabupaten Batang dulu. Oh, jadi harus berputar dulu. Harus berputar dulu. Jadi ke kabupaten sebelah baru menjangkau ke sana. Nah, ini termasuk daerah geografis. Tetapi untuk bisa dijangkaunya memang ada armada untuk menyampai ke sana. Kemudian ada di kecamatan lain, misalnya di Ringin Arum ataupun di kecamatan yang daerah atas ya, itu memang ada daerah-daerah yang tidak terjangkau mobil. Nah, kesananya itu harus pakai motor, tapi motor khusus gunung. Motor khusus gunung, berarti semi kayak motor trail itu ya Pak? Iya. Jadi motor khusus gunung untuk membawa peralatan ke sana. Jadi kalau motor biasa yang biasa dipakai di kota, Matic misalnya ya, itu tidak bisa untuk menjangkau ke sana. Jadi tempat pemungutan suaranya juga diadakan di sana pada waktu itu? Iya, diadakan di sana. Susah dong berarti Pak, teman-teman melakukan pengawasan di situ, membawa perbekalannya juga butuh terjadi kendala dong pada waktu itu berarti? Nah, kalau teman-teman pengawasan yang seperti itu tidak pernah dijadikan kendala. Jadi tantangan, medan seperti apapun pengawas siap. Jadi pemilu atau pilkada mau diselenggarakan kapan saja,
di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi COVID, pengawas siap. Jadi hal itu tidak dijadikan oleh pengawas sebagai bentuk kendala, Mas. Oke, Pak, itu tadi di daerah Gundung begitu ya. Kalau di daerah tepi pantai, apakah pernah terjadi juga rob begitu yang akhirnya menyusahkan mereka untuk menyumbangkan aspirasi, memilih begitu? Untuk rob sendiri di Kendal itu tidak ada, tidak ada rob ya. Memang pesisir pantai, tetapi robnya tidak ada. Oke, jadi itu sahabat Bawaslu ya. Kalau kita lihat dari kondisi geografis yang juga ada pada subdimensi infrastruktur gitu. Nah, saya yang menarik lagi pengen kulik nih Pak ya, karena kalau Bawaslu itu kan juga core-nya mengawasi tentang politik uang begitu. Adakah kasus-kasus politik uang begitu di pilkada atau pemilihan sebelumnya begitu yang juga akhirnya menyumbang nilai besar gitu untuk pengisian IKP begitu? Oh iya, untuk politik uang ini juga menyumbang tinggi, Mas. Jadi di pilkada gubernur. Di Pilgub berarti 2018. Pilgub 2018. Itu memang ada kasus money politik. Money politik di suatu tempat di Kecamatan Cepiring. Itu juga sudah kita sidangkan ke pengadilan. Ke pengadilan, kemudian sampai naik ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Nah, kasusnya itu ada. Pada era itu memang ini ya cukup menarik karena pelaku utamanya ketika diundang untuk klarifikasi tidak datang. Tidak datang. Tidak datang, ya kabarnya ada kegiatan kemana, keluar negeri atau keluar provinsi kemana. Nah, itu yang menjadikan tidak bisa kemudian diproses untuk yang itu. Tetapi pelakunya tidak hanya satu ini. Ada yang lain yang kemudian kami proses yang sampai ke tingkat pengadilan itu. Nah, itu kasus money politik yang dibagi-bagikan kepada masyarakat pemilih. Nah, itu di tahun 2018 berarti, Mas, di gubernur kemarin. Jadi memang ada beberapa pihak begitu ya, terundang kemudian tidak datang dengan alasan pergi entah kemana, tapi kemudian akhirnya ada satu yang bisa memenuhi undangan klarifikasi dan sampai pengadilan. Lantas putusannya seperti apa itu, Pak? Kalau putusannya akhirnya dibebaskan. Itu kemudian kita banding ke pengadilan tinggi kan, kita banding juga ke pengadilan tinggi, juga keputusannya sama ini. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin karena fakta kejadiannya ada. Mungkin majelis hakim punya pertimbangan-pertimbangan sendiri yang kita tidak bisa intervensi kan di sana. Tetapi menurut keyakinan kami sebagai pengawas maupun kami yang tergabung di Sentra Gakumdu, yaitu ada penyidik kepolisian, kemudian ada jaksa, bahwa atas kasus ini diyakini ada unsur-unsur yang dilanggar. Dilanggar sebagai sebuah tindak pidana money politik. Tetapi kemudian hakim berkata lain dalam putusannya, kita hormati. Menghargai juga ya putusan yang ada. Pak Arief, terkait politik uang, apa strategi yang sudah dilakukan begitu di Bawaslu Kendal ini khususnya di dalam prosesi pemilihan 2020? Untuk mengantisipasi mencegah politik uang, itu kami mengumpulkan LO ataupun ketua parpol ke Bawaslu untuk disampaikan informasi pencegahan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dalam pilkada ini. Itu langkah bagaimana kami mengumpulkan. Kemudian yang kedua, langkah preventifnya lagi dalam pencegahan itu adalah dalam setiap kampanye kami dahului dengan pencegahan. Apa saja aktivitas yang akan dilakukan di dalam kampanye itu. Apakah panitia berencana membagikan uang atau tidak? Misal saja adalah uang transportasi atau uang makan misalnya dalam bentuk uang. Nah, bila mana misalnya ada rencana seperti itu, maka akan kita cegah bahwa hal ini tidak boleh dilakukan di dalam kampanye. Jadi langkah-langkah preventif itu, Mas, yang kita lakukan untuk mencegah ini. Ini kita terus dorong, dan kampanye di Kendal ini sudah banyak sekali sekarang. Banyak terjadi ya. Wah, maksudnya tapi kampanyenya banyak. Sudah banyak terjadi di Kendal ini, dan pengawasannya seperti apa yang sudah dilakukan di era-era ini, di rentang waktu ini? Untuk pengawasan ya, ini cerita saja. Jadi untuk pilkada di masa pandemi ini, yang dimana peserta pertemuan itu maksimal 50 kan? 50 maksimal 50 itu ternyata menjadikan kampanye semakin banyak. Karena hanya dibatasi 50 itu ya? Karena hanya dibatasi 50. Jadi di dalam satu hari itu kami bisa mengawasi 33 kampanye. Calon hanya 3 pasang saja.
tapi kampanyenya itu bisa puluhan dalam satu hari. Nah, sampai saat ini data yang kami terima itu sudah 176 kampanye. 176 kampanye. Dari tanggal 26 kemarin ya? Iya. Kita memulai tanggal 26 September, ya? September. Untuk tahapan kampanye. Hingga detik ini sudah 176. 176 kampanye dalam tempo 12 hari ya. Oke. Dari 12 hari itu sudah segitu banyaknya. Sehingga rata-rata satu hari berapa itu? Oke. Belasan atau puluhan. Nah, cuman di aturan kampanye itu kan memang didorong untuk kampanye daring karena untuk menjaga pencegahan dari COVID-19. Tetapi faktanya ternyata peserta lebih suka kampanye tatap muka langsung, ketemu dengan warga, menyampaikan apa yang akan dilakukan manakala jadi. Nah, kampanye yang daring itu hanya sekali saja. Jadi dari ratusan kampanye, daring itu hanya sekali saja. Menggunakan aplikasi apa kemarin Pak daringnya? Kemarin menggunakan aplikasi Zoom. Pakai Zoom. Zoom meeting, yang itu dipancarkan ke beberapa kecamatan ya, seluruh kecamatan dan berbagai titik. Nah, itu hanya sekali saja itu. Pengawasan Bawaslu sampai pada detik itu. Sampai. Pada Zoom itu. Oke. Pengawasan Bawaslu sampai, kemudian juga kami ke titik-titik. Ke titik-titik yang tersebar untuk tempat kampanye itu. Oke, pada artinya memang semua upaya sudah dilakukan begitu ya, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait tentang mungkin saat ini kan juga prosesi kampanye pun juga harus ada SSTP ya Pak ya, SSTP yang juga dari Bawaslu pun juga harus menerima begitu. Nah Pak Arief, ini menarik sekali perbincangan kita, sudah terkuak semua ternyata. Apa yang menjadi dasar mengapa begitu IKP di Kendal ini menjadi cukup tinggi begitu rankingnya. Lantas setelah mengetahui ranking sudah cukup tinggi begitu ya, ranking 2 bukan main-main ini ya, harus patut diwaspadai terus, pengawasan harus dilakukan begitu. Apa upaya atau strategi dari Bawaslu sendiri melihat saat ini sudah di ranking 2, ada di posisi 2, lantas apa strateginya yang sudah susun begitu dengan teman-teman di Bawaslu Kendal? Oke, strategi yang kami lakukan yang pertama jelas adalah pencegahan. Selain pencegahan, sosialisasi. Nah, pencegahan saat ini yang kami lakukan itu sudah menembus angka 14.000 kalau tidak keliru. Angka pencegahan. Angka pencegahan dalam bentuk apa saja itu? Angka pencegahan dalam bentuk surat menyurat, juga ada dalam bentuk pencegahan yang lisan. Misalnya pencegahan supaya rumah ibadah tidak dipakai untuk tempat kampanye. Kemudian pencegahan supaya tempat pendidikan tidak dipakai untuk kampanye juga. Kemudian pencegahan kemarin pas daftar pemilih. Daftar pemilih itu juga ribuan surat pencegahan yang kami kirimkan supaya kerawanan di IKP itu tidak terjadi. Nah, itu dalam strategi pencegahan. Jadi sudah ribuan, Mas. Kemarin sepertinya ada pertemuan di Jawa Tengah ya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Itu pencegahan terbanyak di Jawa Tengah sepertinya Kabupaten Kendal ya. Kabupaten Kendal, oke. Jadi memecahkan rekor, tapi rekor yang positif begitu ya. 14.000 upaya pencegahan sudah dilakukan oleh Kabupaten Kendal. Lantas apa lagi Pak selain itu? Selain itu juga sosialisasi. Sosialisasi dengan kami mengundang stakeholder yang di situ, misalnya TNI Polri itu, kemudian ada warga masyarakat, kemudian juga nanti diundang itu pers, insan pers. Insan pers juga kami undang untuk bagian sosialisasi. Selain itu, dalam waktu dekat kemarin yang sudah kami lakukan itu deklarasi. Deklarasi apa, tahu Mas? Deklarasi apa itu Bapak? Deklarasi pengawas partisipatif. Namanya pengawas partisipatif dilibatkan begitu? Oh, dilibatkan. Jadi pengawas partisipatif yang tergabung dalam wadah namanya Garasi. Gerakan Rakyat Mengawasi. Saya sempat scroll kemarin di Instagramnya. Ada istilah-istilah garasi, istilah baru. Apa tadi garasi? Gerakan Rakyat Mengawasi. Nah, itu dibentuk oleh alumni kader. SKPP. Alumni kader pengawas. Karena memang Bawaslu kan mendidik masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Nah, itu alumninya kami fasilitasi, kemudian membentuk wadah. Namanya Garasi itu. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk ending yang sama, supaya IKP yang tinggi ini tidak terjadi. Jadi indeks kerawanan yang tinggi ini tidak terjadi di masa pilkada ini.
Luar biasa sekali, sahabat Bawaslu ya. Jadi ini hal yang positif juga, mungkin saat ini sahabat Bawaslu yang juga termasuk dalam alumni SKPP begitu ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh begitu yang bisa diaplikasikan di kabupaten kota yang saat ini melaksanakan pilkada, bahwa teman-teman bisa juga membuat gerakan-gerakan semacam ini begitu ya. Ada garasi yang juga akhirnya mengumpulkan teman-teman SKPP untuk bersama secara partisipasi gitu, ikut membantu kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi pilkada 2020. Terakhir Pak Arief, apa harapan untuk pilkada tahun ini di Kabupaten Kendal? Harapannya pilkada di Kabupaten Kendal tidak ada pelanggaran. Jadi zero pelanggaran. Itu harapannya. Makanya untuk menuju ke arah sana, Bawaslu, jajaran pengawas kami melakukan segala upaya yang terbaik untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran. Dengan pencegahan yang jumlahnya sudah belasan ribu kali. Maka target supaya pilkada tanpa pelanggaran atau zero pelanggaran itu adalah cita-cita ideal kami. Tapi entah bagaimana nanti jadinya, semoga saja harapan kami tercapai. Yang bebas, adil, dan bermartabat gitu ya. Itu namanya nanti yang sering kita sebut sebagai pilkada yang bermartabat itu tadi. Siap, terima kasih. Kita doakan bersama sahabat Bawaslu yang menyaksikan saat ini. Semoga harapan Pak Arief juga mewakili harapan dari jajaran Bawaslu, rekan-rekan Bawaslu di Kabupaten Kendal yang ada saat ini begitu ya. Dan kita dukung terus. Apapun itu, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Kita membutuhkan partisipasi juga dari teman-teman di Kabupaten Kendal untuk turut aktif begitu. Jangan takut untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Kendal membuka lebar untuk sahabat Bawaslu melaporkan setiap kejadian yang terjadi, karena kita tidak bisa mengawasi sendiri. Kita membutuhkan Anda, sahabat Bawaslu semua. Terima kasih Pak Arief untuk waktunya. Kita boleh berbincang pagi hari ini. Boleh diminum tehnya dulu? Boleh, silakan. Kita minum bersama ini ya untuk mengakhiri perbincangan kita sore hari ini. Ini tehnya jangan-jangan ini Pak ya, diekspor langsung dari teh kebun Medini. Teh asli Kendal. Teh asli Kendal ya, ini pasti dari Medini ini tadi ya. Jadi teh yang tersebar se-Indonesia itu diantaranya berasal dari Kendal. Gitu ya. Jadi memang dari Kendal nih sentralnya diekspor ke seluruh Indonesia. Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Arief. Terima kasih sahabat Bawaslu yang menyaksikan. Kita harus terus tetap setia mengawasi dan kita akan berbincang kembali di Ngobras edisi mengupas IKP selanjutnya. Saya Yusuf Manggala pamit dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Salam awas. Salam.